Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, ya, khususnya Takmir Masjid Nuril Iman, ya, dan juga Ustadz kita, murabbi kita, Ustadz Bidaudin, dan juga Ustadz Salman, ya, yang kita nantikan karena sebetulnya artis ini beliau ini. Jadi beliau nomor 1, Ustadz Salman nomor 2, saya pupuk bawang. Bawang, bapak sing perlu disawang. Ya, jadi bismillah, alhamdulillah, para jamaah sekalian, juga pemirsa dimanapun antum berada, yang bisa mengikuti kajian ini lewat media sosial, baik dari teman-teman panitia maupun dari Anaja TV, yang insya Allah dimuliakan Allah, mudah-mudahan diridhoi Allah, kita semuanya bahagia maslahah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, tadi yang disampaikan Ustaz Bidaudin luar biasa. Jadi jangan sampai kula jenengan menyesal. Nih, panjenengan lihat di akhir surah Al-Munafiqun itu ya. Bismillahirrahmanirrahim wa anfiqu, ya kan? Mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, ya kan? Orang beriman, berinfaklah kalian, ya, bersedekahlah kalian, qabla ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya suatu kematian. Kalau sudah datang kematian baru nyesel, ya. Mbok tun kecocok keri, getun ketemu buri. Sampai kemudian mengatakan fayaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Duh Gusti, ya Allah, laula akhartani. Bahasa saya itu mbok yao, apa mbok yao itu? Laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya panjenengan ya Allah sedikit saja mengakhirkan ajal kami. Laula akhartani ila ajalin qarib, sedikit saja. Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Fa as-saddaqa, ya Allah, saya akan bersedekah. Ya. Saya akan bersedekah, baik itu sedekah dengan harta benda, sedekah dengan waktu kita, sedekah dengan kesempatan kita, sedekah dengan amal-amal soleh kita. Jadi disebutkan termasuk tabassumuka fi wajhi akhika fa wa sadaqah. Senyum panjenengan sedekah. Ya, syaratnya senyum ada 2 Ustaz. Siji ikhlas, loro ana koncone. Walaupun ikhlas senyum-senyum dhewe minal sintingi wal gendengi. Kita koni, apa Pak De senyum-senyum? Kata Ustaz Bidaudin sedekah. Ya, itu. Kenapa? Karena panjenengan semuanya antum ini adalah ahli surga. Saya katakan ahli surga. Kenapa? Karena di dalam satu hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Panjenengan merelakan keluarganya, merelakan kegiatannya, aktivitasnya, rawuh di rumah Allah yang mulia ini. Semata-mata ingin menambah ilmu. Ditambah lagi beliau menyampaikan seduluran, silaturahmi, panjang umur, hidup makmur, nasibnya mujur, kena tinggi sangut teng alam kubur. Allahumma, oleh ampunannya Allah sing Maha Ghafur. Seperti itu. Maka sahalallahu tariqan ilal jannah, dimudahkan oleh Allah jalan menuju ke surga. Allahumma amin. Nah, orang surga itu biasanya senyum apa nangis ya Bu ya? Bu, biasanya ibu nggen kula nek diceluk ibu, Bu, dalem gitu. Bu, karena suaranya belas wis mbok kang ngurus. Ya. Ngapunten. Ya,
Jadi senyum itu jadi sedekah, ngaji jadi sedekah. Sedekah kita membawa ke surga panjenengan. Nah, orang surga itu biasanya seneng apa susah? Harusnya seneng, bahagia. Makanya ngapunten, saya ini kalau ngaji namanya juga ngaji, Ustaz. Ngaji itu ngatur jiwa. Ngatur jiwa. Ya jenenge ngatur jiwa ya dadi wong bejo. Santai, weles keles gitu kan. Kita nyantai, besti gitu kan. Jadi enak. Kadang-kadang kita terbalik ketika melihat dangdutan, wow, gitu kan. Tarik sis. Malah diterusno. Justru kula jenengan ketika ngaji usahakan. Makanya saya tuh kalau ngaji ngapunten, kadang-kadang saya tambahkan dengan sedikit-sedikit humor, sedikit-sedikit sholawatan, nyanyi-nyanyi itu yang bernafaskan nanti mendukung dakwah itu kenapa? Barangkali bisa menambah sumbangsih untuk orang ngaji itu happy. Ya. Jangan jadi beban. Apalagi ini ngajinya kan free for all ya. Saya lihat seperti itu. Ada nggak tadi yang dibayar ditarik tiket? Tiket masuk ke Masjid Nurul Iman. Tidak ada. Masya Allah. Loh ini sodako kan ditarik. Sodako itu untuk kita sendiri, bukan untuk panitia. Panitia mah keceng-keceng kayak Mas Faiz ini ya, keceng. Ini namanya Mas Faiz ya. Kebetulan sama Mas. Ini anak saya juga Faiz ini. Tapi kok gembul ya. Ini ngetek-ngetek beras ini. Nggih, tapi alhamdulillah ngerti ini. Kadang-kadang diajak duet bisa ya, alhamdulillah pangestu. Lah semacam itu Bapak Ibu. Kenapa? Jangan sampai kula jenengan diberikan kehidupan yang luar biasa, waktu dengan fasilitas sarana prasarana yang ada, ternyata kita sia-siakan saja. Ya. Makanya Masya Allah ngapunten. Ya, kita diberi laulah akhartani ila ajalin qarib. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Wes pokoknya ya Allah, pokoknya jenengan akhirkan sedikit saja. Aku kepengin sedekah, aku kepengin infak, aku kepengin dadi wong soleh. Jare malaikat dijawab, Israel menjawab, lah wingenane nang diae Mas Bro gitu. Dikai umur disia-siakan. Dikai waktu blakraan. Dikongkon ngaji senengane nyanyi. Coba aja, ya kan? Ketika ada anak-anak kita yang pintar tilawah Al-Quran, tilawahnya bagus luar biasa. Biasa-biasa saja. Coba aja bandingkan dengan orang yang nyanyi Joko Tingkir, ngombe dawet. Anak kecil lagi. Langsung apa? Nah iya. Ini viral, jadi viral. Coba Mas Faiz yang ngaji. Biasa-biasa. Nah kita jangan. Ya. Kita diberikan Islam ini Masya Allah. Khalaqal mauta wal haya. Ini liyabluwakum. Menguji kula jenengan. Sudahkah waktu yang diberikan kepada kita ini kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menambah kekuatan iman, menyempurnakan Islam, ya, peduli kepada sesama mukmin, ya kan? Kemudian meningkatkan kualitas etos Islam dan agama kita. Terus ngoten. Sehingga kita di dalam hidup ini aji mumpung, ya. Mumpung isih muda belajarmu temenono, ya kan? Mumpung isih waras, ya, ngibadah odo sing akas, mumpung isih sugih ngamalo tanpa pamrih. Ya kan? Mumpung isih urip ngibadah odo sing tertib, ngilingo yen mati ora bakal bisa bali, ngilingo yen mati ora iso nyawang Mbak Siti. Ora iso mangan roti. Nek mangan roti malah medeni. Kan gitu. Ini jamaah sekalian. Maka dari itu jangan sampai kemudian dijawab sama Allah. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya Allah, ya. Ini teman-teman panitia ini salah pasang orang ini. Saya ini kalau ceramah guyonan tapi dikai tema hidup sesudah mati. Jadi malah medeni. Tapi ya tidak apa-apa, ini pengingat bagi saya jamaah sekalian. Wong urip itu gak suwe. Ya. Dan ajal itu gak peduli waktu, ruang, gak peduli usia berapa. Okay? Dengan cara apa Allah akan, Masya Allah. Ya. Innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya.
Wis toh, kula jenengan lari kemana saja untuk menghindari mati. Bukan kita yang ketemu mati, tapi mati yang menjumpai kita. Nggih napa mboten? Ngapunten, saudara saya, Bapak, yang namanya Brigadir J. Jangan yang ngikuti orang ini. Ya kan? Siapa yang sangka? Ayo coba kamu naik ke atas. Loh kan? Coba seandainya enggak ke atas. Makanya ada satu hadis menyebutkan, barang siapa yang sudah akan ketemu dengan ajalnya, delalah, apa delalah bahasa apa ya? Delalah niku akan dikersake kali Gusti Allah menuju ke tempat itu. Ini biasanya orang awam kan suka bilang begini, lah iya, jaduk omong gak rono ya. Jaduk malah gak mati. Itulah takdir Allah. Insyaallah. Marhaban. Padahal. Sudah cukup ya? Cukup ya Bu ya? Bapak cukup gak? Nah, ini sungkan ada guru kita ini. Ustaz Salman ya. Sal itu ya sal. Masya Allah ya. Jadi beliau ini sering kita saksikan di media-media. Sekarang ini kesempatan kita terbaik untuk ketemu beliau. Ini juga takdir Allah. Ya kan? Makanya jangan mentang-mentang muda seakan-akan nanti usianya masih panjang, ajalnya masih belum tentu. Ngapunten kiai kula niku nunggu ibu jone kenging ngapunten sakit niku, Masya Allah. Ya. Lho dilalah sing sedo dhisik iku malah kiai saya. Itu seperti itu. Jadi makanya dalam konteks yang disampaikan beliau tadi, bagaimana kita mempergunakan waktu dan usia ini sebaik-baiknya agar kita tidak ada penyesalan di belakang hari. Kenapa? Karena kita yakin sebagai seorang muslim, sebagai seorang muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ada sesuatu yang gaib, hidup sesudah mati, ya kan? Ka'abiri sabilin, ya kan? Jadi hidup di dunia ini, masya Allah, orang asing Pak kalau jenengan itu, kayak jadi wong, cara wong Jawa mau mampir ngombe. Bukan orang berjalan di jalan loh, tapi nyebrang, ka'abiri sabil. Nyebrang itu berarti sebentar. Kenapa? Karena setelah itu ada kehidupan yang justru lebih kekal Pak. Ada proses 5 atau 7 proses itu nanti menuju puncaknya. Apakah kita termasuk di surga atau di neraka? Sampai sekarang belum ada jaminan Pak. Sungguh terlalu naif, terlalu melip, terlalu GR kalau kalian jenengan, wah mentang-mentang ahli ibadah, ya, mentang-mentang pakai jubah, mentang-mentang pakai apa iki? Nenek ane jenenge. Iku soalnya tak ngekeki wong iki. Lha ngapunten Pak. Ini malah kadang-kadang nggone ibu-ibu diarani pakai daster. Ini pakai daster. Terus nanti merasa ahli syuk belum tentu, Pak. Ya Allah. Ngeri, Pak. Jangan main-main dengan kehidupan. Biarlah kehidupan innamal hayatud dunya laibun wa lahwun. Disinilah kalau jangan dikasih rambu-rambu sama Allah. Karena di surah apa itu At-Taubah itu kullu nafsin za'iqatul. Ngapunten Pak dalam bahasa Arab itu. Kenapa ya kok za'iqatul maut? Za'iqah itu cara bahasa Jawanya itu ngincipi, Pak. Ya, ngincipi, bukan apa ya? Menemukan kematian itu enggak. Bukan apa ya katakanlah merasa, kalau merasakan kan bisa jadi sebanyak-banyaknya. Kalau ngincipi ngapunten, Ibu pernah masak nggih, Bu nggih? Kalau masak lodeh, panjenengan ketika ngincipi niku sak sendok napa sak ompreng? Sak sendok aja kadang enggak genep. Sudah sedep apa belum ya? Itu. Kasinin apa enggak ya? Ngaten. Itu ngincipi. Berarti kematian itu hanya ngincipi. Hidup kita yang fana di dunia ini bagian dari transit alam kula jenengan, kehidupan alam kula jenengan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari alam azali, alamul hamli, alamud dunya. Niku transit Bapak Ibu. Baru ada namanya alam barzah. Sebelum menuju ke alam barzah ada pintu dzaiqatul. Jenenge ngincipi nggih sedelok. Mulane tiyang mati niku sedelok, Pak. Bu, tiyang sedo niku sebentar, Bu. Sakaratul maut itu. Panjenengan kalau takziah, ya,
takziah misalnya. Misalnya sing meninggal saya. Tapi nek iso aja dhisik bojoku jek ayu soalnya. Ya, lho ngapunten. Orang meninggal kemudian kita takziah. Kata-katanya gimana, Pak? Marilah kita takziah ke rumahnya almarhum Bapak Khozin. Kan begitu? Disebut namanya. Atau bahkan kita ketika jenazah itu mau dimandikan, mau dikafani, bilangnya kan jenazah. Ya kan? Yuk memandikan jenazah, yuk menyolati jenazah, yuk kita menguburkan jenazah. Tapi kalau sudah dikubur, sudah dimakamkan, panggilannya bukan jenazah lagi, Bapak. Tapi apa? Namanya. Nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dikagak ziarah kubur. Kuburnya siapa? Iki lho kuburnya Khazin. Iki lho kuburnya fulan. Ini kuburnya fulan. Dipanggil namanya. Itu secara logika berarti orang kalau sudah meninggal di alam barzah hidup lagi, Pak, di alamnya. Jangan wah mumpung urip ayo bebas-bebas naik. Enggak mati gak iso lapo-lapo. Loh ya apa sih? Di dalam ini justru kita belum tentu nasib kita. Apakah kita termasuk di Raudhah min Riyadhil Jannah atau Hufratun min Hufarin Nar? Ya, ada satu pintu gerbang di sana, Pak, yang bisa mengangkat kita ke surga Allah atau justru sebaliknya. Ini seandainya ditampilkan di LCD, Bapak, saya ada beberapa ini. Ya. Makanya sahabat Utsman bin Affan itu, Bapak, ketika diceritakan tentang ayat-ayat azab Allah, ya, dibacakan ayat-ayat Allah tentang azab, tentang siksa kubur dan sebagainya. Sahabat Umar menangis sejadi-jadinya. Tapi Utsman beda lagi. Justru menangis sejadi-jadinya itu sampai membasahi janggut dan jubahnya itu ketika disampaikan tentang kehidupan setelah kematian. Diajak ke kubur itu nangis, Pak beliau. Kenapa? Karena meyakini setelah kehidupan ini dan waktu itu kita sudah habis. Ya, idza matal insan inqata'a amalku. Ya. Jangan masih hidup, Masya Allah, bisa berkumpul seperti ini. Ya, yang sini pakai masker, yang sini pakai mbaker, ya kan? Mulai melungker, awake klenger, ya. Karena banyak ini sudah disampaikan sama beliaunya. Akeh wong pinter tapi jarang wong bener. Karena akeh wong pinter jarang wong bener, akhirnya uripe keblinger, uripe namung muter-muter. Mulai awake klenger, akhirnya mundak bensin 1 liter. Anak ingat ini gak penak, Pak. Ya, hidup ini Masya Allah. Makanya seandainya orang beriman memikirkan ya rizki yang namanya barokah, rizki yang namanya sedekah, gak peduli BBM naik. Kenapa? Namanya memang BBM, bolak-balik munda. Cuman yo cek nemeneh ngono lho. Sakno sing nek kula sih ndak masalah wong kabeh niku rezekine Gusti Allah. Maka dari itu jamaah sekalian rahimakumullah. Ya Allah, monggo kita resapi, kita maknai, ya. Kita filosofikan kehidupan ini agar menjadi hidup yang lebih bermakna dalam rangka bekal di akhirat nanti. Ya. Jadi Masya Allah, jangan sampai kula jenengan nanti ketika sudah sakaratul maut, ya, ditunjukkan hal-hal yang negatif. Bagi panjenengan yang beriman insya Allah ketika badai nazak ditunjukkan. Inilah amalmu. Ini sedekahmu. Ini temanmu, ini saudaramu, ini tilawahmu, ini tahajudmu, tunjukkan. Masya Allah. Sehingga tersenyum. Oke? Tersenyum, Masya Allah. Indahnya tidak terasa. Jangan justru sebaliknya. Ya. Jangankan kita. Loh Rasulullah, sang manusia sempurna. Loh ini sakaratul maut, Masya Allah sakitnya, Pak. Apatah lagi kita. Dari situlah maka kita diberikan resep bagaimana pembekalan kita kehidupan setelah adanya suatu kematian. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Meyakini akhirat, di mana akhirat ini diawali dengan gerbang yang namanya sakaratul maut, yang nanti kemudian ada kehidupan setelah kematian yang disebut dengan alam barzakh sambil menunggu yaumal ba'tsi, hari kebangkitan amal. Mudah-mudahan kula panjenengan
Saya ini ngapunten, saya ini saking dableknya saya. Harusnya ketika bahas masalah hidup setelah kematian, isin ini ku nangis tok, ndak ada yang ketawa. Ya boleh kita nangis bareng. Nangis berjamaah. Kembalilah kepada diri kita masing-masing. Okay? Tahajud kita, qiyamul lail kita, ya. Majelis ilmu kita, mudah-mudahan menjadi satu sarana, menjadi satu bekal, okay? Bekal untuk menghantarkan kita sakaratul maut yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti berapapun usia kita, dengan cara apapun Allah memanggil kita, yang terpenting adalah meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah. Dalam bahasanya teman-teman, ish kariman au mut syahidan. Meninggal dalam keadaan hidup dalam keadaan mulia, meninggal dalam persaksian Allah Subhanahu wa taala. Oke. Masih banyak yang ingin kita bicarakan, tapi waktu jiwa yang membatasi kita. Walaupun Mas Faiz diam-diam saja, tapi saya tahu hati dan perasaannya. Karena senyumnya senyum Pepsodent. Ya, monggo silakan, ada Ustadz kita yang kita tunggu-tunggu fatwa beliau. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf.